Salam sejahtera dan shalom. Bersama dengan saya Pendeta Sopakua, kembali kami ada dalam 100 hari berdoa. Dan saat ini dalam renungan singkat kita sudah berada di hari ke-65. Patutnya kita naikkan syukur dan pujian kepada Bapa kita di surga, karena tanpa kuasa dan rahmat-Nya maka bisa saja kita tidak ada sampai hari ini. Tapi oleh karena kebaikan dan kasih-Nya maka kita bisa menikmati hidup ini sampai detik ini dengan segala baik. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, sebelum kita ada dalam pembahasan firman Tuhan di saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang panjang sabar, Allah yang sudah mati bagi kami, Allah yang telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Tibalah kami di hari yang ke-65 dari 100 hari berdoa ini. Dan kami siap untuk mempelajari dan merenungkan sabda firman-Mu. Hadirlah lewat Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Ketika kami mempelajari firman ini, benar-benar akan menguatkan kehidupan iman dan kerohanian kami. Bahkan lebih daripada itu dapat mempersiapkan kami untuk menjalani hari-hari kami di atas dunia ini yang penuh dengan tantangan, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di hari ke-65 ini adalah Korps Damai Allah. Dan ayat tema dari renungan saya di saat ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ingin kembali melihat judul renungan saya, Korps Damai Allah. Nah, judul ini terdiri dari 3 kata, dan saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan judul ini. Kata korps itu artinya merupakan satu kesatuan. Sedangkan kata damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Iya. Dan kata Allah, Allah di sini ini sudah terdiri dari 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah, mereka adalah pembawa damai, mereka satu kesatuan yang utuh, mereka adalah korps, mereka pembawa damai, dan menginginkan agar supaya saudara dan saya, kita juga yang hidup di atas dunia ini sebagai pembawa damai. Nah, saudara-saudara, terkait dengan ayat tema renungan saya dalam Matius pasal 5 ayat 9, ucapan bahagia Yesus di atas bukit ini, saya ingin membacakan dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, terkait dengan ayat ini. Matius pasal 5 ayat 9 dalam terjemahan lama dikatakan bahwa berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Kalau di terjemahan yang kita gunakan sekarang, berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi dalam terjemahan lama, di sana dikatakan berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Artinya, peran kita sebagai pembawa damai. Apakah saudara dan saya sudah menjalankan peran kita untuk menjadi pendamai? Dan ketika kita menjadi pembawa damai, maka ayat ini mengatakan bahwa kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang suka damai, pendamai. Dimanapun Anda berada, akan ada kedamaian, akan ada aman, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada masalah. Kenapa?
Karena kita adalah korps damai Allah. Nah, kata pembawa damai itu sendiri dalam terjemahan Alkitab bahasa asli, Alkitab bahasa Greka, itu diambil dari kata damai eurene atau iren, yang artinya peace. Kalau sudah digabungkan pembawa damai, itu dalam terjemahan asli bahasa Alkitab bahasa asli, bahasa Greka, itu artinya eirenopous, yang artinya peacemaker, artinya pembawa damai. Iya, jadi pembawa damai adalah eirenopous atau peacemaker. Apakah saudara dan saya sudah menjadi peacemaker atau pembawa damai? Nah, mari kita lihat, sebelum saudara dan saya menjadi pembawa damai, kita akan belajar dari seorang pribadi yang sudah memberikan teladan dan contoh dalam hal pembawa damai. Kristus di sini khususnya dimaksudkan untuk menyelaraskan manusia dengan Allah di dalam hal pembawa damai. Kenapa? Karena pikiran badani kita pada dasarnya suka bermusuhan atau berseteru dengan Allah. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 7, itu dijelaskan di sana. Tetapi Kristus, sang pembawa damai yang utama, datang untuk memperlihatkan kepada para pria dan wanita bahwa Allah itu sebenarnya bukanlah musuh mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kristus adalah pangeran pendamaian. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7 dan juga Mika pasal 5 ayat 5. Dia adalah utusan damai dari Allah kepada manusia dan dibenarkan oleh iman, dan kita berdamai dengan Allah melalui dia, yaitu Yesus. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus telah menyelesaikan tugasnya yang ditetapkan oleh Bapa dan kembali kepada Bapa, Yesus mengatakan, "Damai aku tinggalkan bersamamu, kedamaianku aku berikan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar kita dapat memahami apa yang Kristus maksudkan sewaktu ia berbicara tentang pembawa damai, maka kita perlu memperhatikan makna perdamaian dalam cara berpikir dan tutur kata kita. Ya, bagaimana kita berpikir tentang orang lain, bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana kita bertutur kata dengan orang lain, ini akan menunjukkan apakah kita pembawa damai ataukah tidak. Tetapi kembali kita melihat bahwa Yesus sebagai teladan kita, ketika dia berpikir, itu ada damai di sana. Ketika dia berkata-kata, maka ada damai di sana. Ketika dia menyampaikan khotbah di atas bukit, dan kalau kita baca dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, damai, sejahtera, sukacita menyelimuti kehidupan semua umat yang mendengarkan akan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Orang Kristen harus berdamai di antara mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 13, dan mengikuti perdamaian dengan semua orang. Jadi, kalau kita adalah korps damai Allah, itu berarti kita ada dalam persekutuan dengan Allah di dalam hal damai. Karena Allah, Bapa, Anak, dan Roh, mereka adalah pembawa damai, dan mereka ada dalam damai. Maka, saudara dan saya, kita juga harus menjadi pembawa damai, harus berdamai. Yesus tujuannya datang ke atas dunia ini untuk mendamaikan saudara dan saya. Saat ini sebagai imam besar di surga, tugasnya di sana untuk mendamaikan saudara dengan Allah. Lalu apakah saudara dan saya sudah berdamai dengan Allah? Apakah saudara dan saya sudah saling berdamai satu dengan yang lain? Atau menjadi pendamai satu dengan yang lain?
Ada sebuah lirik lagu yang saya juga suka sekali untuk menyanyikan itu. Di sana dikatakan, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Kalau saat ini ada damai, beberapa waktu yang lalu terjadi pasca kerusuhan, tidak ada damai, perang di mana-mana, ketegangan di mana-mana. Tapi ketika ada damai, suasana hati sangat tenang, sangat nyaman. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan sekarang, saudara-saudara, adalah kita harus berdoa memohon kedamaian di dalam diri kita. Bekerja untuk sebuah kedamaian. Memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada keadaan masyarakat dan hasilnya penuh kedamaian. Sebagai anak-anak Allah, secara harafiah putra-putra Allah, itu berarti kita harus meniru karakter Allah. Karakter Allah tentunya adalah sebagai pendamai. 1 Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 8 ayat 44. Karakter Kristus itu adalah pembuat damai. Karena kita harus berdamai dengan Dia dan membuktikan bahwa diri kita, bahwa kita bisa berdamai dengannya dan berdamai dengan orang lain. Nyonya White di dalam tulisannya Khotbah di atas Bukit halaman 37, di sana dikatakan seperti ini. Kristus adalah Raja Damai, dan misinya lah untuk memulihkan damai di bumi dan surga yang telah rusak oleh karena dosa. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita. Roma 5 ayat 1. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, dia menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Tantangan bagi saudara dan saya saat ini adalah, apakah saudara sudah berdamai dengan Allah? Apakah saudara sudah berdamai dengan sesama? Dan apakah saudara sudah menjadi pendamai? Saya kasih tantangan buat saudara, bahwa hari ini, saat ini juga, kalau kita mau melihat Allah, kita mau menjadi anak-anak Allah, kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, patutnya lah kita harus menjadi pendamai. Dan Tuhan kiranya memberkati kita lewat renungan di hari ke-65 ini, dan kita akan terberkati mempersiapkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat mencekam ini. Kita dituntut dari Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, ketika kami mempelajari firman Tuhan ini, hati kami terasa damai. Hati kami dipenuhi dengan kedamaian. Dan terima kasih oleh karena lewat kehadiran-Mu di atas dunia ini, lewat kematian-Mu, Engkau telah mendamaikan kami dengan surga, mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Engkau yang mengajarkan itu kepada kami. Tentulah, ini bukanlah satu pengalaman yang mudah untuk kami buat. Tetapi kami butuh kuasa-Mu Tuhan, menolong kami, untuk kami bisa mengaktualisasikan pekabaran firman Tuhan saat ini di dalam hidup ini. Kami mau berdamai dengan Allah. Kami mau berdamai dengan sesama. Kami menjadi pendamai di atas dunia ini. Karena ketika kami melakukan hal itu, kami akan disebut anak-anak Allah. Kami akan melihat Allah. Kami akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan ketika Tuhan datang, kami siap untuk diselamatkan. Tuhan memberkati semua kami yang ada saat ini, yang ada di rumah. Curahkan berkat-Mu, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau jaga dan peliharakan kami. Hindarkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya, kami tetap setia di dalam Tuhan. Dan hidup kami akan diberkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.